Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto. Di video kali ini gue akan bahas tentang Swipe atau yang kita tahu itu SXP token. Nah, kita kenal dulu sama CEO-nya ya. Nah, CEO Swipe ini bernama Joselito Lizarondo atau kita panggil itu Joselito aja. Dia ini merupakan seorang early investor Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin itu lagi pertama kali keluar dan booming, nah Joselito ini udah melihat peluang tentang aset kripto gitu loh, dan dia sudah membeli Bitcoin pada saat itu. Nah, dia ini juga memiliki banyak pengalaman ya dalam bisnis startup. Jadi banyak startup yang didukung oleh si Joselito ini. Lalu, kalau kalian tahu Venus Protocol atau token XVS ya, itu merupakan eh, hasil dari foundernya itu si Joselito itu. Jadi Joselito juga yang menemukan atau menciptakan Venus Protocol. Nah, pada tahun 2020 ya, sekitar bulan Juli ya, Juli 2020 itu diumumkan bahwa Swipe ini itu sudah diakuisisi oleh exchange aset kripto besar nomor satu di dunia yaitu Binance. Lalu fungsi Swipe ini itu pada dasarnya ini dia sebagai infrastruktur ya dalam komoditas, mata uang atau fiat, token NFT dan aset kripto. Kalau kita lihat di sini dia ada card payment infrastruktur ya, seperti itu. Ya, lalu untuk platformnya. Jadi kalau kalian tahu tokennya itu adalah SXP token ya. Jadi dia ini Swap itu memiliki utility token yang disebut dengan SXP token. SXP token ini awalnya itu diciptakan di jaringannya ERC20. Kalau kalian lihat kontraknya itu yang pertama itu Ethereum ya, ERC20. Namun sekarang Swipe ini lagi ada project di mana dia ini fokus menciptakan jaringannya baru gitu, jaringan sendiri. Oke, yaitu swipe, kalau nggak salah swipe mainnet. Nah, fungsi dari jaringan sendiri supaya transaksi swipe ini lebih terfokus, lebih cepat, dan lebih hemat biaya. Seperti itu. Dan saat ini SXP ini dia punya total total supply ya, itu sebesar 239 juta 612.000 84 token SXP dengan sirkulasi supply yaitu saat ini beredar sebesar 91 juta 581.302 token SXP yang beredar di market. Nah, SXP token ini akan berfungsi sebagai gas fee untuk Swipe Network dan digunakan untuk membayar biaya transaksi. Jadi setiap kita melakukan transaksi menggunakan Swipe Network, maka XXP token ini akan digunakan sebagai gas fee-nya seperti itu. Nah, Swipe ini, fungsi dari Swipe ini itu bisa digunakan untuk bisnis apapun ya. Jadi kalau kalian lihat di sini di platformnya ini itu bisa digunakan untuk bisnis apapun di seluruh dunia dengan membuat penerbitan kartu debit fisik dan digital. Serta dia ini berkolaborasi dengan aset kripto sehingga transaksi menjadi sederhana, tanpa batas dan dapat diprogram untuk memproses miliaran dolar dalam berbagai transaksi dengan bantuan tim jarak jauh dari Global Swipe. Nah, di platform sendiri, dengan Swipe ini, bisnis dapat dibuat, dikelola, dan didistribusikan dengan kartu virtual atau kartu fisik. Sementara Swipe itu mengelola semua regulasi, ya, dan ini mengelola seluruh regulasi, lalu compliance ya. Compliance itu lebih ke, bentar, compliance compliance itu lebih kayak ke ini ya, kepatuhan ya. Jadi misalnya tiap negara itu kan punya sistem regulasi sendiri-sendiri. Jadi kita itu harus patuh terhadap regulasi dari tiap negara. Nah, swap itu yang akan mengelola regulasi dan kepatuhannya gitu. Lalu tanggung jawab jaringan untuk meluncurkan program ya, program kita dengan cepat bersama mitra perbankan dan lisensi langsung dari Swipe. Jadi maksudnya contoh kalau kita di Indonesia misalnya kita bekerja sama dengan Swipe, ya kita bisa bekerja sama dengan Visa maupun Mastercard untuk sebagai alat pembayarannya seperti itu. Dan Swipe ini yang akan mengurus segala regulasi terhadap negara yaitu Indonesia misalnya. Jadi kita sebagai klien kita nggak usah berurusan dengan pihak-pihak seperti itu kayak gitu. Nah, Swipe juga menghubungkan dan bermitra dengan jaringan pembayaran utama untuk menciptakan bisnis dengan cepat, membuat aset kripto ke program kartu yang didanai fiat,
ya. Lalu dia ada swipe rem, memungkinkan transaksi fiat secara maksimal untuk pembayaran masuk dan keluar dari kelas aset apapun. Jadi dia cocok ini untuk berbagai mikrotransaksi maupun transaksi besar. Selain itu, kita juga bisa mentokenisasi kartu debit kita dengan menggunakan fitur swipe untuk memungkinkan kita mengakses ke Apple Pay, Google Pay, dan Samsung Pay. Oke? Nah, lalu kenapa harus swipe gitu loh? Karena swipe ini dia ada kartu virtual dan fisiknya ya. Lalu kartu fisiknya pun juga udah support NFC seperti itu. Lalu dia ini compliance ready. Jadi swipe yang akan menghandle segala bentuk regulasi ya seperti kayak KYC, identity verification yang KTP untuk setiap negaranya seperti itu. Dan untuk lisensinya pun swipe yang akan mengurus segalanya. Lalu ini programmable setting. Maksudnya apa? Contoh kita sebagai klien, kita pengen pengguna kita itu dia hanya bisa mengontrol PIN-nya aja atau dia bisa melihat seluruh transaksi yang dilakukan atau apapun regulasi yang kita inginkan itu bisa kita program secara suka-suka kita sebagai klien. Klien di sini tuh maksudnya perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang ingin bekerja sama dengan Swipe ya. Lalu real time access. Real time access itu kita bisa mengontrol seluruh transaksi yang terjadi secara real time gitu loh. Oke? Nah, untuk kepentingan bisnis di seluruh dunia, Swipe saat ini memiliki kelebihan-kelebihan yaitu apa aja? Yang pertama itu ya, dia ini ada 135 lebih mata uang fiat atau mata uang kayak rupiah, dolar, dolar Amerika, Singapura segala macam ya itu kan fiat ya. Jadi dia ini udah mendukung 135 lebih mata uang fiat yang didukung secara global dengan nilai tukar atau rate yang hampir sempurna. Jadi rate-nya itu secara real time gitu dengan yang saat ini sekarang seperti itu. Lalu dia itu 99% uptime API yang memberdayakan platformnya. Lalu didukung lebih dari 30 negara secara global dan terus berkembang. Oke, jadi SXP ini atau SEP ini dia memang bukan sekedar project biasa, namun dia memang bekerja sama dengan regulasi-regulasi negara atau pemerintahan di setiap negara kayak gitu. Nah, untuk top kliennya, saat ini top kliennya itu ada di Binance dan FTX ya. Nah, di sini kalau kalian lihat sendiri, ya di sini ada Binance Card ya. Jadi kalau kalian tahu Binance, nah di Binance sendiri itu ada namanya Binance Visa Debit Card. Kita bisa nih meminta Binance untuk mendapatkan kartu ini gitu loh. Cuma kalau untuk di Indonesia gue nggak tahu apakah bisa. Namun beberapa negara ya, di negara lain itu udah bisa, udah tersebar. Nah, dengan debit card tersebut, kalian ya atau kita bisa mendapatkan cashback berupa BNB token. Serta kita bisa membayar menggunakan aset kripto yang ada di convert secara otomatis oleh sistem dan si penjual akan mendapatkannya dalam bentuk fiat. Contoh, misalnya kita pengen beli es krim atau kita pengen beli pizza ya di suatu tempat, nah kita bisa menggunakan Visa Card Binance ini gitu loh. Ya, kita membayar menggunakan aset kripto kita. Contoh misalnya kita punya SXP token atau BNB token ya di dalam debit tersebut, kita bisa membayar menggunakan aset kripto kayak gitu. Jadi aset kripto tersebut nantinya akan disetarakan atau disesuaikan dengan nilai harga barang yang kita beli seperti itu. Nanti si pemilik toko atau tempat kita membayar itu mereka akan mendapatkannya fiat dalam bentuk fiat gitu. Jadi sistem akan otomatis mengconvert dari yang aset kripto menjadi fiat seperti itu. Nah, transaksi ini itu merupakan hasil kerjasama Binance dengan Swipe seperti itu. Nah, selain itu, Swipe juga bekerja sama dengan Venus Protocol ya, yang tadi karena kan memang dia satu founder. Dia ini bekerja sama dengan Venus Protocol yang memungkinkan kita juga bisa menggunakan token Swipe ini untuk DeFi ya di Venus Protocol, bisa untuk peer-to-peer lending. Selain itu juga ada di ini ya, Akryptos. Akryptos ini nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Kita bisa menggunakan DeFi Akryptos ini untuk staking farms dan pools ya. Kalau kalian lihat di sini kita bisa staking SXP token doang ya, itu di 16%. Lalu kita bisa farm ya. Di sini ada LP, kita sebagai penyedia likuiditas ya. Contoh kayak SXP dan pairnya BUSD
Ya, untuk LP-nya itu dia besarnya itu 25,2% setahun. Seperti itu. Nah, lalu hebatnya si Joselito ini, ya, founder ini, dia ini ternyata ya sudah melakukan burn seluruh kepemilikan tokennya sebagai founder gitu dengan nilai setara 200 juta dolar ya, atau bisa dibilang 17% dari total supply SXP itu sudah di burn oleh founder sendiri. Otomatis apa? Founder ini nggak memiliki atau dia tidak memegang SXP token. Padahal ya kalau dipikir-pikir, ini merupakan hak normal untuk seorang CEO atau founder. Ibaratnya ya, kalian yang sebagai founder nih, kalian menemukan, kalian menciptakan suatu project ya atau perusahaan ya, itu kalian kan punya pasti pengen ada keuntungan dong, bener nggak? Ya, kalian menciptakan suatu perusahaan pasti pengen punya keuntungan. Ya, keuntungannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemegangan saham gitu loh. Kalau di perusahaan-perusahaan. Nah, kalau dalam dunia kripto itu pemegangnya itu CCO-nya itu memegang token seperti itu. Ya, tokennya ini ibarat kayak saham gitu. Suatu saat dia bisa jual, ya bisa juga dia membeli untuk menambahkan porsi sahamnya, itu juga bisa. Nah, namun hebatnya di sini menurut gue ya, si Joselito ini melakukan burning gitu loh. Dia memburn ya seluruh kepemilikan SXP token dia, yaitu sebesar 17% dari total supply yang beredar gitu loh. Setara 200 juta dolar, dan itu memang angka yang cukup fantastis, yang luar biasa ya. Ya, sampai eh, sampai Zhao atau CEO Binance atau CZ yang kita kenal, dia juga kaget gitu loh, tanpa dikasih tahu oleh Joselito ya, padahal kan udah diakuisisi gitu loh. Dia nggak ngasih tahu ke CZ bahwa dia sudah nge-burn kepemilikan token dia sebagai founder seperti itu. Jadi ini memang eh, positif banget ya. Menurut gue ini positif karena ini menunjukkan respect yang tinggi ya. Bahkan dari CZ pun merespek yang dilakukan Joselito, dan kita misalnya sebagai investor pun atau calon investor pun akan melihat bahwa ini Joselito ini bisa dipercaya kayak gitu loh ya. Jadi tentu ini hasilnya positif banget karena hasil burn ini berdampak pada kenaikan harga swipe ya. Otomatis harga swipe naik. Kenapa naik? Karena maksimal supply yang beredar itu lebih sedikit gitu loh, karena sudah di burn. Serta ya para investor SXP token ya itu, atau calonnya ya, calon investor SXP token itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi bakal terjadi rug pull atau dump karena CEO-nya itu udah nggak pegang lagi kepemilikannya gitu loh ya. Berbeda dengan yang sebelah, yang satu lagi itu kan memang si CEO-nya itu memegang jumlah token itu cukup besar gitu loh ya. Namanya manusia, kalau misalnya amit-amit dia ngedam ya, itu bakal harganya jatuhnya itu bisa gila-gilaan. Contoh paling besar yang nyata aja kemarin itu adalah di tokennya SIP ya. Tokennya Shiba Inu itu kan dipegang di burn-nya kan ke walletnya Vitalik, namun Vitalik itu malah melepas sekitar 5%-nya dari total supply SIBA token, yang menyebabkan harga SIBA token itu turun drastis, padahal baru dilepas hanya 5%-nya saja gitu loh ya. Makanya ini berdampak keren banget karena si Jocelyn itu ini melepas 17%-nya ya, di burn. Nah, apalagi kalau perusahaan-perusahaan lain ya, yang project lain itu CCO-nya memegang hingga 60 atau 70% dari total supply. Ya, kalau dia melakukan dump 20% aja, apa yang akan terjadi? Nah, itu kalian bisa bayangkan sendiri ya sebagai investor kayak gitu. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah SXP ini ya, SXP token ini patut dipertimbangkan untuk masuk ke dalam porto investasi kalian nih ya? Kalau kalian ada komentar, coba tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar ya. Menurut kalian SXP ini patut masuk ke porto kalian atau enggak? Lalu jika ada kritik dan saran, silakan jangan sungkan ya ungkapkan di kolom komentar juga. Oke, sampai sini aja videonya ya, tentang SXP atau swipe ini ya. Semoga video ini membantu kalian dalam menentukan investasi kalian di masa mendatang gitu loh. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Bye bye.